Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sarwa Sormin dengan NIM B1B1220779. Saya merupakan mahasiswa dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan membahas tentang penelitian dari kelompok kami tentang manajemen proyek yang telah dilaksanakan di Desa Senaung untuk memenuhi tugas akhir atau ujian semester dari mata kuliah manajemen proyek. Di video kali ini saya akan membahas tentang Desa Senaung. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang Desa Senaung. Desa Senaung sendiri merupakan salah satu desa yang berada di Provinsi Jambi, lebih tepatnya berada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi. Dalam segala urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, di Desa Senaung dijalankan oleh aparatur pemerintah desa sesuai dengan bidang dan tugas serta fungsinya masing-masing. Untuk jumlah populasi yang mendiami Desa Senaung berjumlah 2.524 jiwa. Untuk rata-rata tamatan pendidikan di Desa Senaung, menurut survei yang dilakukan pada tahun 2018, yaitu berkisaran di tamatan perguruan tinggi sebesar 2%, lulusan SMA sederajat 11%, 9% lulusan SMA sederajat, 11% lulusan SMP sederajat, 32% lulusan SD sederajat, dan mahasiswa sekitaran 5% dari total jumlah penduduk 2.543 jiwa. Hal menarik dari Desa Senaung ini yang dapat kita lihat yaitu para masyarakat yang mendiami di Desa Senaung masih memegang teguh adat dan tradisi serta peninggalan dari nenek moyang mereka, serta masyarakat Desa Senaung masih menjaga cagar budaya dan benda bersejarah hasil peninggalan dari nenek moyang mereka. Untuk sumber pendapatan di Desa Senaung sendiri itu terdiri dari untuk pekerjaan petani sebesar 33,6%, mengurus rumah tangga 24,5%, peternak 6,3%, serabutan 2,2%, pedagang 1,8%, supir 1,1%, PNS TNI Polri 1,6%, tukang perabot 1,1%, bengkel 0,3%, dan tidak bekerja sebesar 27,6%. Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan di Desa Senaung ini sendiri yaitu bekerja sebagai petani. Berdasarkan hasil dari Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2022, terdapat 4.982 desa di 18 daerah atau kabupaten tertinggal tergolong sangat tertinggal. 9.584 desa tergolong tertinggal.
Munculnya daerah tertinggal disebabkan karena adanya kesenjangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakseimbangan antara masyarakat desa dan kota. Nah, untuk mengurangi kesenjangan tersebut, pembangunan harusnya dilakukan secara merata dan semestinya dimulai dari desa. Salah satunya adalah melakukan pembangunan infrastruktur di daerah desa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Nah, untuk menyelaraskan RPJMN tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana undang-undang ini sendiri memberikan harapan kepada desa untuk meningkatkan kesejahteraan, baik meningkatkan kesejahteraan aparatur desa maupun masyarakat desa itu sendiri. Sejalan dengan ini, timbullah niat atau semangat dari pemerintah Desa Senaung untuk terus mengusahakan dan melanjutkan pembangunan untuk meningkatkan Desa Senaung agar tidak termasuk ke dalam daerah yang tertinggal. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang pembangunan. Pembangunan merupakan suatu paham atau ideologi dan teori tentang perubahan sosial. Pada umumnya pembangunan atau development dijadikan sebagai proses visi maupun teori yang diyakini oleh semua negara. Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan lainnya yang terjadi dalam suatu masyarakat menuju ke arah yang lebih baik atau yang dicita-citakan sementara. Sementara itu, dalam pembangunan itu sendiri harus memperhatikan dua aspek, di mana pembangunan itu merupakan proses perubahan di mana pembangunan itu harus memperhatikan dua aspek, yaitu keberlanjutan dan perubahan. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan yang menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk memperoleh pengetahuan faktual berkenaan dengan proses manajemen proyek itu bekerja, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan proses pengawasannya. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah untuk meninjau faktor-faktor apa saja yang menjadi kunci keberhasilan sebuah proyek pembangunan desa, menilai seberapa jauh tantangan dan hambatan dalam pengimplementasian manajemen proyek, mengevaluasi dampak proyek, dan mengembangkan rekomendasi dan menyediakan kerangka kerja yang terdefinisi dalam rencana untuk memenuhi persyaratan proyek. Dan di dalam metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan penelitian pendekatan kualitatif untuk menganalisis efektivitas implementasi manajemen proyek dalam pembangunan desa. Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus eksploratif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses dan hasil implementasi manajemen proyek di Desa Senaung. Subjek penelitian mencakup pemangku kepentingan utama, yaitu kepala desa dan perangkat desa Senaung. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan, wawancara
terstruktur dilakukan dengan kepala desa dan perangkat desa yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penguasaan suatu proyek di Desa Senaung. Data kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang ada dan yang terjadi di lapangan sesuai dengan laporan. Untuk hasil dari penelitian ini serta pembahasannya. Rata-rata setiap desa di seluruh Indonesia mendapatkan dana yang berasal dari APBN dan juga APBD yang digunakan untuk melakukan pembinaan, pengelolaan, ataupun pembangunan infrastruktur di desa. Di desa Senaung sendiri, dalam RPJMD tahun 2023 dengan melaksanakan musrembang yang dihadiri oleh kepala desa beserta jajarannya, masyarakat, serta tokoh-tokoh adat, menghasilkan keputusan untuk melakukan pembangunan proyek yaitu Rabat Beton yang berlokasi di RT 01 dan RT 03. Mohon maaf, saya salah menyebutkan, yaitu di RT 01 dan RT 08. Di dalam perencanaan di dalam pembangunan ini tentunya harus melalui beberapa proses perencanaan, yaitu yang seperti kita ketahui ada 4 proses. Yang pertama proses perencanaan, yang kedua proses pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang terakhir yaitu proses pengawasan. Kita akan membedah satu persatu. Proses perencanaan ini sendiri merupakan tahapan paling awal dan yang paling fundamental, di mana proses ini yang menentukan berjalan atau tidaknya pembangunan di Desa Senaung. Desa Senaung sendiri melakukan musrembang untuk mencapai kesepakatan bersama terkait pembangunan yang akan mereka lakukan. Agar keputusan itu sendiri tidak menjadi bahan perselisihan di antara masyarakat, maka dilakukanlah musrembang untuk menyetujui proyek apa saja yang akan mereka kerjakan di tahun 2023. Dan terjadilah pembangunan Rabat Beton di RT 01 dan RT 08. Selanjutnya di dalam proses pengorganisasian, tentunya proses pengorganisasian ini harus dilakukan dengan baik dan terstruktur. Di mana jika pengorganisasian ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka proyek ini akan gagal. Di mana dalam perencanaan pembangunan proyek ini diketuai oleh kepala desa beserta jajarannya. Kemudian yang diunjuk sebagai tim pelaksana adalah masyarakat di Desa Senaung, yang dimana proyek ini mempunyai konsep swakelola, di mana partisipasi masyarakat yang sangat berpengaruh pada kelancaran proyek, dan yang melakukan tim pengawasan merupakan tim dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Untuk proses pengarahan ini sendiri dilakukan langsung oleh kepala desa dan diindahkan dengan baik oleh warga Senaung melalui musyawarah serta mufakat demi kelancaran proyek ini untuk kepentingan bersama dan untuk pemakaian bersama oleh masyarakat Desa Senaung.
sehingga masyarakat Desa Senaung mau bergotong royong dalam menyukseskan pembangunan proyek ini. Untuk penguasaan ini sendiri, menurut hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, proses pengawasan dimulai dengan tahap pembentukan kebijakan pemerintah Desa Senaung, terus bekerja sama dengan BPD, sehingga dalam setiap prosesnya selalu diawasi oleh BPD agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat proyek rabat beton jalan ini menggunakan dana desa. Dari hasil penelitian yang telah kami dapatkan, ada beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan dari pembangunan proyek ini sendiri. Yang pertama, kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat lokal, sehingga memperlancar pelaksanaan proyek, serta koordinasi yang efektif membantu mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama implementasi proyek. Selanjutnya, faktor-faktor yang kedua itu adanya keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas, di mana dalam pengelolaan desa atau dana desa dilakukan dengan baik, serta adanya pelaporan proyek untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tim proyek dan pemerintah desa. Akuntabilitas yang baik juga minimalisir potensi penyalahgunaan dana desa. Dan yang selanjutnya, koordinasi atau kerjasama antar lembaga antara pemerintah dan yang terlibat di proyek ini sangat terjalin dengan baik, sehingga memuluskan proyek tersebut. Yang kedua, kita masuk ke dampak proyek. Setelah proyek ini berjalan, ada beberapa dampak yang dirasakan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Yang pertama, perkembangan ekonomi. Proyek pembangunan desa yang berhasil memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi lokal. Peningkatan infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pasar lokal meningkatkan aksesibilitas dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Implementasi proyek yang melibatkan masyarakat secara efektif memberikan dampak positif pada pemberdayaan masyarakat, menjadi lebih mandiri dan mampu mengelola sumber daya lokal secara efektif. Yang terakhir yaitu peningkatan kualitas hidup, di mana dalam proyek pembangunan desa ini juga berdampak atau berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, akses jalan yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan air bersih meningkat dan berhasil meningkatkan kesejahteraan warga desa secara keseluruhan. Tiga, rekomendasi strategis dari kelompok kami berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Senaung. Terdapat rekomendasi dari kelompok kami untuk Desa Senaung agar lebih baik. Yang pertama, penguatan partisipasi masyarakat, mendorong masyarakat aktif dalam setiap tahapan proyek untuk meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan proyek. 2. Peningkatan kapasitas manajerial, memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola proyek.
Yang ketiga, peningkatan kapasitas. Yang ketiga, simplifikasi prosedur birokrasi, mengupayakan penyederhanaan prosedur birokrasi untuk mempercepat proses pelaksanaan proyek dan meningkatkan efisiensi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil penelitian kami yaitu implementasi manajemen proyek yang efektif memberikan dampak positif bagi desa, terutama dalam pembangunan desa. Proyek pembangunan yang berhasil berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pasar lokal. Pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dapat berdampak positif seperti peningkatan keterampilan dan kemampuan mengelola sumber daya lokal. Selain itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat tercermin dari akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Baiklah teman-teman sekalian, berikut demikianlah hasil dari wawancara yang telah kami lakukan di Desa Senaung di beberapa minggu yang lalu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan di dalam pengucapan ataupun kata-kata yang saya ucapkan. Akhir kata yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Selamat bertemu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.